kasih Pak Ari atas pembukaannya. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti sampai dengan selesai. Semoga sinyalnya juga baik. Untuk berikutnya, kita akan mengikuti paparan tentang Dapodik yang akan disampaikan oleh Bapak Andik Purwanto. Pada Bapak Andik, sudah siap? Oke, siap Ibu. Ya, terima kasih Bapak Andik. Kami persilahkan untuk paparannya. Baik, terima kasih. Apakah paparan sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semua saudara-saudara SMK, selamat berjumpa walaupun via udara. Bapak Ibu sekalian, tadi setelah kita mengikuti bersama pembukaan dari Pak Ari Wibowo yang menyampaikan tentang latar belakang kenapa akan dilakukan asesmen peralatan SMK. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya asesmen ini tidak terlepas dari data atau kondisi data yang ada di Dapodik kita. Mungkin teman-teman, terutama operator Dapodik saat ini memang Dapodik sedang dalam proses update, jadi sekarang sedang ditutup, di mana dipersiapkan nanti untuk dirilis versi baru. Nah, senyambang itu kita persiapkan yang tadi disampaikan bahwa ke depan isu yang akan mengemuka adalah tentang kualitas data Dapodik, khususnya adalah yang terkait dengan data sarana prasarana. Tadi disampaikan kalau data peserta didik karena sudah ditransaksikan sudah bagus kualitasnya, data PTK karena sudah ditransaksikan sudah bagus kualitasnya. Nah, sekarang gilirannya data Sarpras. Mungkin mulai 2-3 tahun yang lalu kita sudah mulai sampaikan bahwasanya nanti atau sudah dimulai data Sarpras ini juga akan ditransaksikan. Nah, Andik, ini sudah mulai mengembang. Ya, Andik. Iya. Slide paparannya tidak tampil, Pak. Oh. Ya, mungkin diganti share screen dulu, Pak. Silakan coba lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi pembenahan kita nanti untuk ruang lingkup Dapodik akan kita fokuskan pada masalah data Sarpras. Memang yang akan kita pakai basic penjelasan masih versi lama, di mana nanti versi baru mungkin akan ada pembenahan-pembenahan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ari bahwa saat ini bersama tim Dapodik dan Pusdatin sedang mengembangkan, melengkapi data referensi terkait sarana prasarana ini, dan memang untuk SMK luar biasa jumlahnya yang sangat besar. Nah, maka kita perlu persiapkan diri bagaimana nanti ketika referensi itu sudah lengkap, kita sudah siap untuk mengisikan data-datanya dengan baik dan benar. Saya kira untuk dasar review kembali, teman-teman terutama operator Dapodik sudah sangat familiar, cuman infonya tadi juga sudah disinggung Pak Ari bahwa nanti ke depan karena yang terkait dengan data Sarpras mungkin akan banyak melibatkan Wakasarpras dalam hal ini yang mempunyai otoritas di sekolah untuk mendata Sarpras di sekolahnya. Mungkin ada banyak komplain dari teman-teman operator Dapodik ini khususnya. Iya Pak, selama ini kami akan mengisikan, tapi datanya belum ada, Wakasar dan sebagainya dan sebagainya. Perlu diketahui saat ini juga sedang dalam proses ini untuk dilakukan
revisi terhadap Permendikbud 79 tentang Dapodik, di mana di draft Permendikbud yang baru nanti akan ada pembagian tugas yang lebih jelas, akan ada menyebut tugasnya operator Dapodik itu apa, tugasnya kepala sekolah itu apa, tugasnya Wakasarpras itu apa, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti akan terangkut semua dengan lengkap, sehingga diharapkan ke depannya kinerja teman-teman operator Dapodik akan lebih terstruktur dan mendapat backup penuh dari segenap stakeholder sekolah. Itu intinya. Nah, kembali mengapa harus menggunakan Dapodik? Bahwa kita tahu sekarang bahwa Dapodik kita itu adalah pendataan satu pintu yang digunakan di seluruh unit kerja dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi sudah berkembang mengarah ke pendataan nasional. Sekarang sudah mulai diintegrasikan dengan berbagai sistem pendataan bahkan di kementerian lain. Nah, untuk pemanfaatannya juga sekarang semakin mengemuka, dan tadi barusan kenapa asesmen ini dilakukan, termasuk salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan data Dapodik ini lebih mendalam, utamanya terkait dengan peremajaan peralatan SMK. Ini progres terakhir yang kami amati dari progres ke pengiriman data ya. Ternyata masih ada 27 provinsi yang progresnya belum mencapai 100%. Mudah-mudahan nanti setelah Dapodik yang baru sudah dirilis, ini segera dapat dituntaskan. Dan Bapak Ibu, teman-teman SMK, Sadijan Dikdasmen kemarin juga sudah merilis namanya raport Dapodik, dan salah satu yang ternyata belum berjalan efektif dan optimal yaitu ya raport data Sarprasnya, karena memang tingkat keterisiannya yang masih belum bagus. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti tingkat keterisiannya dapat meningkat dengan baik, dan diharapkan nanti datanya juga akan lengkap. Untuk data Sarpras sendiri, kami fokuskan untuk di Dapodik ada mulai versi 2020 itu sudah dirinci menjadi 3 bagian utama, yaitu ada data tanah dan bangunan, data ruangan, dan data alat angkutan dan buku. Jadi agar pengisiannya bisa lebih rinci. Nah, clue-nya pertama data tanah. Ini sekolah diminta memasukkan data tanah, luasan tanahnya dengan berbasis dokumen yaitu sertifikat tanah. Ini ada berbasis data kepemilikan itu, ada lahan kosong dan sebagainya. Nah, ini nanti perlu untuk dimasukkan dengan detail luasnya dan seterusnya di data tanah ini. Nanti mohon teman-teman dari operator Dapodik khususnya untuk mencermati isian datanya, diharapkan lengkap, benar, sesuai dengan dokumen kepemilikan atau sertifikat yang dimiliki. Kemudian breakdown-nya setelah data tanah sesuai sertifikat dimasukkan, di atas bidang tanah yang sudah dimasukkan datanya tersebut, di atasnya berdiri bangunan apa saja. Nah, kemudian bangunan ini juga memuat informasi mengenai jumlah lantai pada setiap bangunan, kepemilikan, serta ukuran. Memang cukup lengkap, data-datanya cukup banyak. Nah, mohon nanti diisi dengan lengkap. Jadi setelah tanah diisi, kemudian di atas tanah tersebut berdiri bangunan apa saja. Kemudian breakdown berikutnya, nah di masing-masing bangunan yang tadi sudah diisikan, di dalamnya itu ada ruangan apa saja. Itu yang perlu untuk dipetakan. Secara umum, data ruangan ini di Dapodik dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ruang utama dan ruang penunjang. Nah, ini berhubungan dengan data bangunan tadi. Di bangunan A misalnya di dalamnya itu ada ruang apa saja, di bangunan B di dalamnya ada ruang apa saja, dan seterusnya. Nah, masing-masing bangunan dan ruangan ini nanti Bapak Ibu juga diminta mengisikan
kondisinya, tingkat kerusakannya. Nanti urutannya tentu kondisi bangunannya dulu diisikan, baru kemudian merambah ke kondisi ruangan, masing-masing ruang. Memang pengisian ini cukup banyak datanya, makanya disarankan Bapak Ibu untuk segera dilakukan pengisiannya. Semakin lama ditunda akan sudah semakin berat ini, karena kondisi ini kan tentu saja kondisinya akan bisa berubah. Kondisinya akan berubah. Bapak Ibu nanti diminta juga ketika ada perubahan terhadap kondisi bangunan itu, tentu juga harus diupdate kondisinya. Misalnya yang kemarin misalnya daerahnya terkena bencana alam yang menyebabkan kerusakan bangunan maupun keuangan. Nah, kondisinya juga harus diupdate ketika terjadi perubahan. Termasuk ketika kemarin bangunan yang misalnya rusak sedang, kemudian sudah mendapat bantuan untuk direhab misalnya, sudah diperbaiki, nah itu kondisinya juga harus diupdate. Karena seringkali seperti itu, ketika data Dapodik ditarik, kondisi bangunannya misalnya rusak sedang atau bahkan rusak berat sehingga mendapat alokasi bantuan untuk diperbaiki, tapi setelah diproses diperbaiki datanya nggak diupdate. Setelah data ditarik Dapodik seolah-olah ruangan tersebut masih tetap rusak padahal sudah diperbaiki atau direnovasi. Ini juga harus diupdate. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah di atas tanah ada bangunan apa, di dalam masing-masing bangunan ada ruangan apa, kemudian di breakdown lagi, di dalam masing-masing ruangan itu ada peralatan apa saja. Peralatan ini menyangkut apa saja jenisnya, apa saja berapa jumlahnya, dan bagaimana kondisinya. Ini data yang tidak sedikit Bapak Ibu. Makanya di Dapodik juga untuk mendorong tingkat keterisian data peralatan ini juga semakin baik, mulai beberapa versi terakhir sudah mulai dilakukan bantuan, yaitu berupa ada data apa itu default yang disertakan bahwa di setiap ruangan itu minimal di ruangan itu harus ada peralatan apa. Karena di masa lalu itu banyak sekali ruangan, misalnya ruang kelas yang digunakan sebagai tempatnya rombel, tapi bahkan di dalamnya sarananya sama sekali kosong. Nah, tentu ini tidak mencerminkan kondisi faktual, itu yang harus diupdate. Nah, di sini khususnya untuk di SMK, memang kemarin sempat ada kebingungan di antara teman-teman operator membedakan mana itu ruang praktek, mana itu bengkel. Nah, ini ada petunjuk yang bisa digunakan sebagai kebijakan. Kalau bengkel itu adalah tempat untuk mengembangkan keterampilan, melakukan percobaan, penyelidikan serta tempat di mana suatu kegiatan pekerjaan memperbaiki, membuat, dan ini clue-nya adalah menghasilkan suatu produk tertentu. Ini clue-nya. Jadi kalau proses atau kegiatan tersebut menghasilkan suatu produk, maka ruang tersebut bisa dikategorikan sebagai bengkel. Sedangkan ruang praktek adalah fungsi dominannya adalah pemanfaatan untuk mempraktekkan hasil teori. Nah, ini masing-masing ruang untuk diidentifikasi. Kemudian di situ cukup banyak isiannya, ada nama ruang, registrasi yang mengacu ke registrasi di aset, kemudian di lantai keberapa, panjang, lebar, dan seterusnya, kapasitas dan seterusnya. Kemudian untuk relasinya, ini tingkat kerusakan kembali, kemarin ada beberapa yang sempat juga ada kondisi yang ditanyakan ketika mau ngisi. Untuk mengisi tingkat kerusakan itu harus sesuai dengan relasinya. Jadi kalau tingkat kerusakan harus diisikan dulu dari tingkat kerusakan bangunannya, baru kemudian dapat mengisi tingkat kerusakan ruangannya. Itu di slide sudah terlihat cukup banyak isiannya. Nah, disinilah perlu peran serta stakeholder sekolah, dalam ini Wakasek Satpras khususnya, untuk menyediakan data.
Memang karakter data Sarpras ini berbeda Bapak Ibu dengan data-data entitas data yang lain. Kalau data sekolah, data siswa, data PTK itu sebagian besar berbasis dokumen base. Ya, diharapkan sebenarnya data Sarpras ini juga sama, bisa dokumen base. Nah, tetapi untuk bisa dokumen base tentu di sekolah itu harus ada sistem, harus ada mekanisme dan sistem yang baik dalam melakukan pendataan dan perawatan peralatan maupun ruangan. Faktualnya di lapangan ternyata belum banyak sekolah yang memiliki program kerja semacam itu, sehingga dokumen-dokumen terkait perawatan kondisi Sarpras itu juga minim di sekolah. Sehingga teman-teman operator dapodik pun ketika mau ngisi ternyata banyak yang kesulitan. Mau mendata sendiri ternyata juga banyak yang tidak paham ruang lingkup terhadap Sarpras maupun bangunan. Nah, ini yang perlu nanti untuk menjadi persiapan bersama tentang pendataan data Sarpras ini. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan relasinya, breakdown-nya, yaitu urutannya adalah data tanahnya dulu. Di atas tanah itu berdiri bangunan apa, kemudian di masing-masing bangunan itu di dalamnya ada ruangan apa saja, kemudian di masing-masing ruangan itu di dalamnya ada sarana apa saja, contohnya semacam itu. Kemudian peralatan. Untuk pengisian peralatan, Bapak Ibu, ada 3 proses yang harus dilakukan. Setelah tadi ya ruangannya diisi, kemudian di dalam ruangan itu ada peralatan apa. Bapak Ibu nanti silakan diisikan sesuai kondisi faktual. Memang kondisi saat ini ada tiga level ya. Setelah alatnya diisi, kemudian itu ada lanjutannya. Nah, ini banyak juga di antara Bapak Ibu yang mungkin peralatannya sebagian sudah diisi, tapi data lanjutannya yang belum dilengkapi. Dari setiap alat itu, Bapak Ibu, di situ ada data periodiknya. Ya, di data periodik inilah Bapak Ibu bisa memberikan keterangan alat tersebut kondisinya bagaimana. Karena tadi sesuai fokus yang disampaikan Pak Ari bahwa asesmen ini salah satu tujuannya adalah untuk memetakan kondisi Sarpras di sekolah, karena arahnya nanti adalah sebagai program untuk peremajaan peralatan SMK. Maka selain apa yang ada, apa yang dipunya oleh sekolah tersebut, sarana itu yang tidak kalah penting adalah kondisinya bagaimana. Ini yang perlu tekankan. Maka setiap alat yang nanti dimasukkan, diinputkan ke dalam dapodik, kemudian dilanjutkan nanti ada data periodiknya. Data periodik inilah yang nanti akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Di periodik ini ada 2, kalau diklik paling tidak ada 2 hal yang perlu dapat perhatian, yaitu periodiknya nanti kondisinya. Yang kedua adalah alat tersebut itu dihasilkan dari program apa, jika memang itu dari dana program untuk pengadaannya, agar nanti dapat dipetakan. Jadi kalau dilanjutkan seperti ini, jadi setiap alat yang sudah dimasukkan nanti Bapak Ibu isikan di data periodiknya ada jumlahnya berapa, kemudian status kelaikannya, laik atau tidak laik. Walaupun memang ini masih klaim ya Bapak Ibu, menyatakan ini laik atau tidak laik. Belum, mungkin suatu saat nanti akan ada verifikasi. Kenapa dinyatakan tidak laik? Apa dokumen penunjangnya dan sebagainya. Tapi di dapodik sejauh ini belum sampai mengarah ke verifikasi. Suatu saat nanti verifikasi pasti akan dilakukan. Tapi untuk sekarang datanya masuk dulu. Jumlahnya ini. Jumlah ini bisa jadi kondisinya kan begini. Misalnya di suatu ruangan, katakanlah ada meja atau kursi guru atau peralatan yang lain. Jumlahnya misalnya 10. Tapi dari 10 tersebut ternyata yang 8 kondisinya laik, yang 2 tidak laik. Kondisi ini harus juga terpetakan. Maka Bapak Ibu untuk kondisi ya inputnya 2 kali berarti.
yang like berapa, yang tidak like berapa, lewat data validity itu inputnya di setiap sarana yang ada. Kemudian dilanjutkan ada block grant. Nah, ini memang ada referensinya. Sebelumnya Bapak Ibu harus memasukkan dulu referensi block grant apa saja yang diterima di sekolah Bapak Ibu. Ada di tab data sekolah, di sana ada block grant. Bapak Ibu masukkan dulu jenis-jenis block grant yang diterima sekolah. Kemudian nanti ketika mengisi data Sarpras ini, baru nanti akan ada referensi yang muncul berdasarkan isian yang tadi sudah dimasukkan. Nah, alat ini dibeli menggunakan block grant yang mana? Memang idealnya Bapak Ibu, ini di tim Dapodik juga sudah menjadi pembahasan perancangan dan direncanakan nanti idealnya hal-hal seperti ini memang idealnya sih langsung integrasi by system. Nah, ini juga sudah sedang dirancang. Direktur SMK juga sudah ngobrol dengan tim dari Setjen Poldikdasmen, tim Dapodik untuk mulai secara bertahap nanti mengintegrasikan. Jadi bisa jadi nanti misalnya suatu saat akan terjadi takola misalnya yang nanti akan juga dijelaskan oleh oleh sumber ke Bapak Ibu, di mana takola itu digodok untuk menyaring calon-calon sekolah yang akan menerima bantuan. Nah, kalau bantuan sudah dirilis, sudah diberikan, nanti sistem itu juga akan minimal referensinya masuk ke sini. Ini nanti ke depan mengarah ke sana, sehingga akan kelihatan alat yang ada itu dari bantuan yang mana, atau dibalik, bantuan itu berdampak tersedianya peralatan apa di sekolah tersebut dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi terintegrasi sistemnya, sehingga Bapak Ibu juga akan lebih ringan, datanya juga akan menjadi valid, karena kalau input itu satu ya, untuk input itu sendiri butuh effort yang cukup besar. Yang kedua, kevalidan datanya cukup rendah kalau itu berbasis input. Mudah-mudahan ke depan ini akan bisa dibenahi, ditingkatkan kualitasnya dengan integrated by system. Kemudian di sarana selain data peralatan dilanjutkan dengan data angkutan. Pembaruan data sarana adalah data angkutan. Diisi dengan data-data kendaraan yang dimiliki atau digunakan sebagai operasional sekolah. Kemudian di sini fokusnya sih di jenis angkutannya, kemudian serta kepemilikannya. Data-datanya ada, spesifikasinya juga ada di sana. Kemudian berikutnya yang juga Bapak Ibu perlu persiapkan adalah buku baik teks maupun non teks, di mana sesuai roadmap Dapodik tahun ini dan mulai dirancang, mungkin tahun depan efektifnya Dapodik juga akan diintegrasikan dengan SLIM, yaitu perpustakaan online yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti direncanakan bahwa data referensi buku itu yang pertama adalah mengambil referensi isian data buku yang ada di Dapodik. Nah, ini untuk buku, ini fokus data yang diminta diisi adalah data penerbit, judul buku, dan digunakan untuk menghafal apa. Nah, ini yang nanti juga mulai harus dipersiapkan. Nah, ini beberapa validasi sarana. Jadi validasi sarana Dapodik semakin lama dikembangkan, validasinya semakin banyak. Tujuan dari validasi ini adalah, kembali tujuannya adalah meningkatkan keterisian maupun kualitas data Dapodik itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah data Sarpras. Nah, untuk terkait validasi Sarpras, saat ini yang sudah jalan ada 26 model validasi. Nah, mungkin saja ini akan berkembang, akan bertambah, akan terus disempurnakan, sehingga ini harapannya dapat membantu Bapak Ibu, teman-teman khususnya operator Dapodik untuk mengecek terhadap tingkat keterisian data-data
Sarplasnya dengan cara Dapodik melakukan validasi, kemudian dimunculkan dalam bentuk peringatan. Misalnya ini ada terjadi sarana prasarana belum diisi dengan benar, terjadi sarana jenis ruang teori kelas mempunyai panjang di bawah 4 meter dan sebagainya. Ini adalah macam-macam validasi yang dipasang di Dapodik untuk membantu teman-teman melakukan kontrol. Ini cukup banyak isiannya. Ini contoh yang fokus untuk SMK nih, contoh nomor 23. Sekolah jenjang SMK tidak punya bengkel atau ruang praktek kerja. Nah, ini tentu akan jadi aneh dong, masa SMK tidak punya bengkel atau ruang praktek kerja. Mungkin masalahnya karena belum diisi. Nah, ini yang menjadi concern kita. Ini validasi ini diharapkan menjadi peringatan untuk teman-teman operator kembali untuk mengecek kevalitan datanya yang ada di Dapodik. Jadi kembali data Dapodik ini menjadi data dasar, maka diharapkan sebelum nanti berkembang semakin banyak, karena nanti pasti di asesmen akan dikembangkan lagi, akan menjadi lebih detail mungkin, dan ruang lingkupnya akan lebih luas. Nah, data dasarnya ini dulu yang harus dilengkapi. Nah, karena nanti aplikasi asesmen itu juga akan mengambil data di Dapodik, maka data-data yang tadi sudah saya sampaikan, mulai data tanah, data bangunan, data ruangan, data peralatan, ini harus diisikan dulu agar nanti data-data yang di asesmen juga akan tampil dengan maksimal, sehingga Bapak Ibu nanti dapat mengerjakannya, melanjutkan pengisian data di asesmen juga dengan baik, sehingga harapannya tentu tujuan akhirnya adalah kondisi Sarpras, data Sarpras di sekolah Bapak Ibu dapat terpetakan dengan baik, sehingga nanti akan menjadi input juga buat sekolah Bapak Ibu, karena tujuan akhirnya adalah nanti termasuk permajaan peralatan berupa bantuan ke sekolah. Diharapkan ketika kondisi di sekolah Bapak Ibu memang sudah selayaknya mendapatkan bantuan, sehingga kondisi itu dapat terpetakan, sehingga sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan yang diharapkan. Itu kurang lebih. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.